Hai, ini saudaraku sepupu aku ada Roni Gunawan. Hai Cingin. Mika lagi tidur. Mikanya lagi tidur, Rafa juga lagi tidur. Karena kenapa jam 1 saya bisa live? Karena mereka lagi tidur. Soalnya kalau ada mereka nanti agak sedikit susah ya. Nih, saya nih agak gaptek nih karena sekarang ini situasi di rumah maklum lah, mama dan suster-suster lagi pada bingung pengen nggak mudik tapi kangen keluarga. Hai Jane, saya menunggu Fitrop mana nih? Fitrop, where are you? Hai Maya, hai Rika, aku lagi nungguin Fitrop untuk join live kita hari ini dan kita hey Diatrix. Hai always. Nah, hari ini kita akan Muning live bareng Saint by Sandra, di mana box ini yang tadinya harganya 915 menjadi 617.500, dimana diskon 35%, ada store wide juga up to 50%. Mana nih Fitrop ya? Mana nih Fitrop nih? Hai. Aku mesti cari si Fitri dulu ya. Wait. Kayaknya saya butuh Hai, join dong. Kita lihat nih siapa yang mau. Oke. Sekarang Fitur udah datang nih. Ini lucu banget karena baru kali ini aku gak ditemani sama Rati. Akhirnya itu di komen. Approve. Halo. Maklum ya, gini loh, saudara-saudara, biasanya nih saya itu selalu ditemenin, gue itu selalu ditemenin dengan Rati kalau mau live. Jadi dia yang approve, yang kayak ini ngepin gue nggak bisa, gue tuh nggak bisa. Dan hari ini Sama, Bu. Ntar dulu. Pasti apa? pada bingung. Ini Fitro yang atas apa yang bawah? Pusing. Kasihan lagi pada puasa disuruh mikirin pusing. Lagi ngapain? Seperti biasa, urusin anak dulu, anak titipin bapaknya, baru bisa live. Oh iya, kita memilih jam 1 ini karena dimana kalau anak-anak kan lagi tidur nih. Kalau si Sada lagi ngapain? Iya, jam 1 biasanya dia tidur. Kalau misalnya nggak tidur ya pokoknya dia lagi anteng lah, lagi tenang. Jadi anaknya bisa dititipin, terus pipinya bisa pakai ini dulu, yang Love Sandra dulu, baru bisa live. Lagi pakai warna apa nih? Yang Love Sandra, kan tadi saya udah bilang, Bu. Sama dong. Tuh kan jadi bikin mirip. Posting kan semuanya. Tadi ada Edric tuh. Sada les apa sekarang? Ih, ada Koko Edric loh. Koko Sada tuh sekarang biasalah seperti anak-anak sebayanya Sada, anak-anak 6 bulan, harpa sama berkuda. Harpa sama berkuda. Jadi udah berkuda, seumur ini udah berkuda. Ya itu standar kan, normal kan? Rafa sama normal sih. Rafa sama kayak 6 bulan juga berkuda kan? Kalau kita sih kuda-kudaan yang kecil-kecil gitu. Kalau Sada sih sukanya kuda poni ya, sama kuda Sumbawa. Luar biasa ya, beda. Pinter banget. Legally Bling. Legally Bling. Gue mau tanya dong, banyak banget nih. Edek juga boleh tanya nih. Kan Lebaran tahun ini katanya nggak boleh mudik. Biasanya tuh Fitro mudik nggak sih?
biasanya mudik, cuman blessing in disguise ya. Kan Ya. asisten rumah tangga aku kan orang Tegal. Terus udah gitu kan orang Hmm. Tegal kan nggak bisa pulang kan, katanya di Beton. Terus udah gitu Ah, kebetulan dia memang bekerja bawa anak, jadi khawatir kalau misalkan di jalan kan ibaratnya pulang naik kendaraan umum, ada nah, anak oke. kecil kan bawa anak kecil. Jadi akhirnya ya blessing in disguise-nya kita semua ngumpul di rumah. Ibu ditinggal lagi Bu sama suster di rumah. Ibu kasih THR berapa lagi? Aduh Guys, gila. ini Gue, for your information ya. Ini kalau buat kalian yang belum lihat vlog aku, ini adalah entah terlalu baik apa mungkin apa gimana ya perhitungannya kurang matang. Jadi kejadiannya yang terjadi di rumahnya seorang Sandra Dewi adalah sebelumnya dia pernah ditinggalin sama suster sama asistennya gara-gara ngasih THR-nya terlalu cukup buat setahun cenah. Bu aduh, masih buka sekarang lowongan nggak? sekarang tuh apa ya? Sampai suamiku bilang kayaknya kita tuh setiap pagi apa ya kayak kayak di setiap hari tuh ada masalah itu tentang ya drama rumah tangga. Nah, karena kan di sini karyawannya lumayan banyak gitu. Terus tadinya nih udah pada nggak mau mudik nih gitu. Nah Cuman ternyata ternyata suster yang satu mamanya sakit, suster dua mamanya sakit. Terus kita bingung di jalan nanti gimana, aman nggak gitu. Apakah dan pas dengan balik mama lagi kamu? gimana? Iya, cara 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 lu sendiri, cara Fitrap sendiri untuk meyakinkan mereka untuk nggak balik nggak usah. Mereka udah ngerti gitu. Udah Ya ngerti kalau apa ya itu kebetulan aja, kebetulan untungnya memang kondisinya seperti itu. Kebetulan asisten rumah tangga aku kan tinggal apa rumah orang tuanya di Tegal. ya, Jadi ya ibaratnya mau pulang juga dia kan nggak bisa ngedobrak tembok. Terus udah gitu kebetulan dia juga kan bawa anak gitu. iya. Jadinya ya memang tanpa harus khawatir worried gimana-gimana udah jalannya kumpul di rumah. Tapi Nggak berpulang. sama orang tua, Nah, ya itu dia sih sebenarnya gini, sebenarnya jujur aku sendiri kan bingung ya sekarang tuh gimana sih situasinya karena kan PSBB katanya udah mulai dilonggarkan. Tapi iya, di sisi lain tuh sebenarnya bukan kalau dari aku pribadi khawatirnya justru kan aku yang selama ini kita yang ibaratnya di Jakarta yang zona merahnya ini kan. iya, 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 Jadi takutnya kalau aku memaksakan mudik, takutnya iya. di aku nggak ada efek apa-apa. Di Misalkan orang tua, takutnya aku jadi karier buat mereka. Sementara kan ini tahun pertama betul. mereka lebaran punya cucu. Itu sih Ya, kayak 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 jangan. kayak Itu juga yang kita jelasin ke suster dan mbak di rumahku sih. Cuman mereka mungkin orang tuanya sakit. Aku ngerti juga mereka udah kerja sama aku kan lama. Kemudian kangen sama orang tua aku juga ngerti. Cuman ya aku jelasin ke mereka apakah bahaya nggak sih orang tuanya lagi sakit terus mereka pulang dari Jakarta itu bahaya nggak, kemudian aku sendiri pun udah 2 bulan nih nggak ketemu orang tua gitu yang cuman jarak rumahnya tuh deket banget gitu, dan aku juga kayak lihat mamaku uban makin banyak, aduh sedih juga ya, padahal rumahnya deket tapi nggak bisa ketemu gitu, udah 2 bulan aku nggak kemana-mana, kemudian vaksin anak juga drive thru gitu, maksudnya makanya tadi pagi tuh kesel banget ngelihat apa ya banyak banget masih orang-orang yang di airport rame, kemudian soalnya kita iya. tuh udah 2 bulan di rumah terus ngelihat banyak orang yang nggak tertib PSBB gitu, maksudnya kok nggak kompak banget nih, gimana nih caranya nih gitu loh, itu yang bikin kesel. Tapi jadi intinya tahun ini nggak mudik ya? Intinya tahun ini sepertinya kemungkinan terbesar tidak mudik. Tapi ini kayaknya banyak yang nanya ini giveaway. Apa? Apa? Nih Oh ada gimana giveaway ya? yang hari ini gimana coba coba. Gimana nanti kita kan ngobrol dulu. Aduh, udah bawa hadiah aja nih. Iya iya dong. Ini kan banyak yang nanya Ngobrol. gimana giveaway. Nanti tuh gampang banget, giveaway-nya tuh cuman kayak sebutin nama-nama dari Lip Love. Dari Lip Love ini sebutin nama-namanya apa, nanti 10 orang pemenang akan dipilih oleh tim Send by Sandra. Kita berdua mah ngobrol aja, nanti mereka terserah deh, sekarang mau jawab sekarang boleh. Aku mau giveaway mainannya Rafa. Aduh, Edric kurang kayak apa? Ih, Edric itu udah pokoknya setiap ada acara di Surabaya MC-nya Edric lagi, MC-nya Edric Iya, lagi. Edric itu sekali manggung, bisa luar dapet. biasa ya. Makanya. Nah, sekarang nih terus apa lagi ya? Nih, ada pertanyaan-pertanyaan nih buat Fitrop nih selama lebaran di rumah aja. Tetap cantik dong, tetap ada ketupat dong. Ketupat tetap. Yang Ketupat penting kalau di tetap. rumah. Tapi ini kan aku padahal baru dikirimin kemarin ya.
si Ya. ini yang baru lip cheek ini ya. Tapi menurut aku Oh. ini bukan Ah, ah. sponsor ya. Oh, Tapi yang menurut aku yang ini jualan dia loh, harusnya bukan gua loh. Terus ah, enggak, tapi ini harusnya dikirimnya dari awal-awal ada PSBB. Soalnya kan gini, kalau di rumah kan kita nggak mungkin makeup pengantin ya, Bu ya. Kayak lelah gitu. Belum iya, ngurus pada ya kan? urus anak. Masih ASI kan? Masih kayak Ah, bikin alis aja tuh udah hanya khusus kalau misalkan mau Instagram live aja sama Sandra Dewi ya, biar nggak kebanting banget gitu. Tapi harusnya ini ada nih dari awal, jadi kayak seenggaknya kalau misalkan kita lagi menerima paket mau story kan tinggal selepet udah gitu, cantik ada ya. warna dalam hidup kita gitu. Jadi pas lebaran dipakai ya? Pas Dipakai lebaran dong. dipakai lip and cheeks gitu, udah pakai di Oh, pipi, di di bibir kalau gitu kan? kalau yang ini bagusnya buat sehari-hari. Tapi kalau Iya, misalnya mau lebaran kan harus lebih ekstra, pakai semua koleksinya. Pakai betul. semua. Kamu makeup pengantin. Jadi tetap kita merasakan keseruan pada saat lebarannya. Tuh Edric tanya, Sada makan apa hari ini? Gitu. Boleh Escargot. ciputnya Bunda. Makan apa? Oh, Escargot. Sada udah MPASI ya? Udah. Udah. Pertama makan apa? Langsung menu lengkap. Langsung menu 4 bintang. Sekarang udah menu lengkap. Oh, menu lengkap 4 bintang dong. Yang 4 Udah 5 macam itu dong. Udah Hah? baru. Kalau yang baru menu lengkap itu udah sayur sama buah itu, sayur atau buah itu cuma selingan aja. Jadi yang ditamain karbo, protein sama lemak. Jadi apa aja menu Sada hari ini apa aja? Kalau menu Sada hari ini, tadi pagi aku kasih fortifikasi dulu. Terus kalau siang atau sore baru masakan. Tapi tetap backup fortifikasi. Jadi kalau pas disuapin, dilepeh langsung. Nah, jadi kalau masakan mamahnya nggak terlalu enak, cuman masalahnya kalau sampai masakannya nggak enak, dia Sada aja kalau gumoh ditelan lagi. Berarti kalau masakannya nggak dimakan, berarti udah lebih nggak enak daripada gumohnya dia. Tapi kali tahun ini tahun lebaran pertama sama Sada ya? Iya. Ada baju kembaran nggak? Ada endorse. ada Nggak apa-apa lah ya, zaman sekarang ya. Ada yang mau nasi drop silakan loh. Apa? Ada yang mau nasi drop apapun silakan loh. Kebanyakan. Tapi kebanyakan si Edric yang nanya tau nggak sih? Mau mainan Rafa yang di time zone. Wah banyak yang jawab nih. Lipstiknya Bunda, iya nanti Edric gue kirimin buat bini lu, buat Fanny. Baca nggak sih? Nggak, masalahnya khawatirnya takutnya bukan dipakai sama Fanny-nya banget sih. Bukan. Tuh, Edric tuh dari tadi tuh, Edric. Aduh, apa? Tadi kan kita bilang ada pertanyaan buat gue, apaan? Oke. Buat yang udah pada nanya, kalian kalau mau tanyain lagi pertanyaan yang serupa boleh ya? Iya, boleh. Karena gini. Kok jadi gue yang tanya, harusnya lo yang ditanya. Biarin aja lah. Biar rame. Kan gini. Jadi gini. Biasa seperti kita tahu ya, Sandra Dewi itu kan udah layak kayak hidupnya udah sultan banget tuh ya. Banyak banget yang nanya, Kak Sandra pernah nggak sih rumahnya listriknya bunyi nit? Jawab sekarang? Sekarang? Ya. Sekarang udah pas menikah dengan Harvey Muiz. Terserah tadi pernah nggak? Seorang Sandra Dewi, pernahkah rumahnya listriknya bunyinya nit? Emang ada bunyinya? Ya Allah, dia nggak pernah ngerasain rumahnya listriknya habis token, guys. Emang ada bunyinya? Nah, udah itu sudah menjawab ya guys ya. Jadi sobat-sobat sederhanaku semuanya, Sandra Dewi nggak pernah dengerin dalam hidupnya bunyi listrik mati. Gue baru tahu masa sih. Ya Allah, ini nanti masuk Line Today ya. Lagi Sandra Dewi nggak pernah denger bunyi listrik kalau tokennya mati. Emang lu pernah? Ya sering lah, bukan pernah. Orang kamu kelupaan aja sering bunyi. Masa sih? Kamu nggak pernah dengar merdunya bunyi kalau listrik habis? Masa sih? Lihat tuh, jiwa miskinku tercabik. Hai sobat sederhana, hai sobat sederhanaku.
Hai Sobat Non Sultan, Sandra Dewi nggak pernah dengerin bunyi listrik mati, guys. Pertanyaan lagi ya. Kok jadi gue yang ditanya ini ya, terus? Nggak apa-apa, sudah terjawab. Jadi Sandra Dewi nggak pernah denger bunyi kalau token listrik mati. Satu lagi, masih ada. Seorang Sandra Dewi. Oh ini, tuh. Sandra Dewi, pernah nggak rumahnya mati lampu? Waktu Jakarta mati lampu aja, kita semua mau pada nitipin ASI ke rumah dia. Nggak usah ditanya deh, Sandra Dewi rumahnya pernah mati lampu apa enggak. Waktu itu Jakarta pernah mati, rumah dia doang yang nggak mati, nggak ngerti deh. Enggak. Seorang Sandra Dewi, pernah nggak mau numpang mandi gara-gara air pump mati? Kalau gue bingung jawabnya. Saya setiap hari tenang, aku juga beberapa minggu sekali bunyi. Maksudnya air mati gitu? Enggak sih. Emang air bisa mati? Siapa yang butuh? Wah gila, rumah Cassandra listriknya pasca bayar katanya. Wah gila. Pertanyaan lagi ya. Seorang Sandra Dewi pernah nggak dengar bunyi teng teng teng, bunyi gerobak abang baso? Oh pernah dong, itu mah gue juga doyan. Kalau itu pernah, oke. Pernah ya, terjawab. Ada lagi nih pertanyaannya, Kak. Wifi di rumah lu nih mati. Halo, Fit. Hai Catherine. Wah, ternyata wifi di rumahnya Fitrop. Wifi ngehang tuh, wifi. Enggak, tadi gara-gara nyontek pertanyaan. Ya, oke. Halo? Enggak sih, tapi kan dari bawah bisa ditekan ke atas kan? Iya, tapi kalau udah seorang Sandra Dewi pernah nggak wifi ngandat? Apa? Enggak. Itu pasta gigi kalau habis, pernah nggak digulung-gulung sampai ujung? Enggak. Aku sering, guys. Kadang-kadang ya gue gunting, terus dalamnya gue ambil, terus tutupnya gue tutupin lagi sampai habis. Tapi kalau foundation digituin. Kalau foundation ya. Iya. Kalau pasta gigi nggak digulung. Ada lagi. Seorang Sandra Dewi. Jadi gue yang ditanya sih. Nggak apa-apa, rame. Pernah nggak pas sampo-nya habis, diisi pakai air, dikocok-kocok, apa beneran habis? Bener, pernah lah. Soalnya gue tuh sampoan, satu botol sampo tuh paling cuman 3-4 hari. Kan rambut gue panjang. Oh, tapi berarti bener ya pernah diisi air lagi, dikocok? Pernah dong. Soalnya rambut gue panjang, sering ini keramas. Rajin. Ya, oke. Terus ada lagi nih. Seorang Sandra Dewi, pernah nggak kalau makan mie pakai nasi biar kenyang? Pernah lah. Kalau rakus mah gue rakus banget. Kalau makanan kan gue memang rakus banget. Kesel banget ya, sementara badannya segitu aja. Badannya Sandra Dewi itu kayak berat badan gue waktu TK deh. Nggak mungkin ya. Makanya banyak banget, guys. Tapi iya. badannya segitu aja, kesel. Kalau ada yang jawab pertanyaan juga nih, banyak nih. Tanya Fitrop dong, jangan gue mulu yang ditanya. Tanya Fitrop dong. Nah, kalau Sada itu mukanya mirip siapa, Kak? Sada kayaknya mirip Toge ya? Iya, mirip Toge banget sih, nggak ada mirip lo ya. Terus kapan mau punya anak lagi? Kalau bisa, jangan nanti pas Sada masuk SMA, adiknya masuk SMP. Jadi kan bayar SPP-nya barengan tuh. Jadi sangkanya Sadanya masuk SMA, adiknya baru naik kelas 2 gitu. Oke, jadi pengennya jedanya 4 tahun. Ya 4 atau 2 kali ya. Oh, tuh Kak Fitra puasa kan lagi menyusui. Enggak, aku enggak puasa. Karena kalau puasa lagi menyusui ya. Berkurang banget. Terus kalau banget. Kalau ASI itu kamu maunya berapa lama untuk Sada? Dan apa ya? ASI itu kan ya sebenarnya gampang-gampang susah ya nggak sih? Maksudnya problemnya baby tuh
ketika kita mengasihi itu, apalagi udah tumbuh gigi kayak sekarang, Mika tuh bener-bener wow, lagi senang-senangnya gigit, kemudian aduh, kayak kayak lagi nyusin buaya gitu ya, kayak mau ditoyos kasihan gitu, nggak dikasih susu kasihan, jadi kayak sebenarnya lagi corona gini, lagi karantina gini kan kita lebih sering apa nyusuin kan, harusnya kan nggak, maksudnya lebih sering nyusuin daripada pakai apa botol, pakai asi pompa gitu. Tapi sekarang ini sadar ditumbuh gigi belum? Sampai ke bawah mimpi, sampai mimpi sada udah ada giginya lengkap. Takut Hah, belum. udah belum kan? Belum, Soalnya belum. si Rafa 11 bulan baru tumbuh gigi. Heeh. 11 bulan, kalau si Mika ini 8 bulan tumbuh giginya. Jadi Iya. sekarang nih lagi bener-bener apa ya, lagi sering di apa istirahatin si Mika, lagi sering diomelin kalau lagi gigit apa ASI apa ya, lagi nyusu tuh ngegigit-gigit gitu. Kalau Sada rencananya kapan selesai ASI? Mau sampai Pengennya sih 2 kapan? tahun pengennya. Jadi 2 tahun Mudah-mudahan. ini nggak mau hamil dulu dong? Apa? Jadi Ya selama pengennya 2 begitu. tahun ASI pengennya gitu? Pengennya Kalau begitu. kebobolan Ya udah nggak apa-apa. tetap ngasih, Lanjut. Nah, tetap memberikan kalau ASI. kalau masih bisa boleh. Tapi kalau ternyata tidak memungkinkan buat apa? Buat janinnya, ya enggak. Gitu. Tapi sih harusnya sih masih bisa. Mm-mm. Kalau misalnya kita Soalnya stop soalnya apa? case ipar aku, Hah? soalnya ipar aku case-nya pada saat kayak gitu juga. Jadi belum 2 tahun udah keburu punya adik. Nah, Hmm. case-nya itu apa ngeflag gitu. Iya, itu terjadi ke waktu aku sama Rafa, nyusuin Rafa. Terus kan aku hamil Mika kan, pas Rafa setahun. Nah, itu ketika nyusuin itu ada kontraksi di perut. Jadi Iya. itu yang kadang agak membahayakan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah si Rafa 1,5 tahun disusuin, habis itu dia pakai yang di freezer. Simpen nasi Pakai apa? freezer kan? Asi yang di Oh iya, freezer. iya, iya. Ya, habis itu pakai freezer. Oke, untuk lebaran kali ini ada makanan apa aja sih di rumah? Kan di rumah aja nih. Uh-uh. Ya paling Ah, bikin biar tetap masih berasa suasana lebarannya lah ya, tetap ya. bikin enggak lah, ini paling lontong, sayur, Ah. opor, rendang gitu aja. Masak Seenggaknya sendiri. tentu enggak lah, tentu enggak. Ya Pesen mungkin. dong. Kan ini apa paling asisten aku yang masak, terus udah gitu kan Oke. kayaknya sepupu aku juga kayaknya kan dia nggak mudik juga kan, dia juga jago Hmm. masak tuh, kita bikin lagi pedes tuh. Nah dia Oke. juga, nah jadi udah tenang banget, udah banyak yang jago masak, semua Cuman ada di meja meja kita sendiri, kita tinggal menikmati. aku pengen tanya nih, Fitur ini kan senang mulu. Pernah sedih gak sih? Ya pernah lah, pernah. Pernah ya. Makanya cobain denger bunyi listrik aja, itu sedih loh. Sedih loh, aduh listrik gua habis, lu ngisi lupa, cobain deh. Cobain sesekali dengar kan. Nah, Kita bacain dulu 10 orang ya yang menang ya giveaway-nya ya dari boleh. Send by Sandra. Itu Udah dipilihin? @Fauzana, hah? Udah dipilihin? @Fauzana99, @Sicilia21, @Neta Devina, @Esther Lahagu, @Everly Hendra, wah cowok, oh bukan cewek-cewek, @Desi Indrawati 67, @Nirmala, @Rinda Dame, @Natalia Aiwawo, @Lauren Lins. Jadi nanti yang menang ini 10 orang ini yang memenangkan giveaway di IG-nya Send by Sandra ini nanti akan dihubungi timnya Send by Sandra. HD-nya juga akan dikirimkan. Jadi nanti yang menang akan kita post di IG-nya Send by Sandra. Oke, Fitrop. Selamat juga. ya. Selamat ya semua yang menang. Kita ngobrol lagi sama Fitrop nih ya. Fitrop itu IG story-nya selalu lucu. Gue setiap hari nonton IG story-nya Fitrop itu happy gitu. Kayaknya nih orang kok lucu banget ya. Dari mana dia kepikiran kayak adegan-adegan film yang India lah, apalah gitu loh. Itu lu bikin sendiri atau nyari di YouTube atau apa sih? Itu dikirimin. Dikirimin sama followers?
Iya, jadi nggak tahu kenapa, pokoknya setiap kali ada yang receh-receh, yang apa bikin ngekek-ngekek, mereka pada kirimin, pada DM-in. Dan itu kadang-kadang tuh bukan, kadang-kadang tuh misalkan siapa ya, misalkan kayak Ayu dia juga kalau aku keingetan nih aku kirimin apa gitu yang lawak-lawak, terus udah gitu siapa Kak Dewi Sandra suka tiba-tiba ngirim gitu, pada hobi aja gitu, pada nyetor. Sandra Dewi, lu salah nama gue ya? Bukan, Dewi Sandra juga suka ngirim. Oh, Dewi Sandra. Ibu ketemu sendiri, kan kamu gak pernah kirim. Kalau ibu bagian nonton. Kak Fitro penebar aura positif, bener loh. Amin. Bener. Tapi bener sih, gue aja sebagai temen temen yang... komennya di aku nggak nambah-nambah ya? Masa sih harus di ini sekali swipe? Udah di swipe sama mentok. Apa gara-gara tadi aku switch itu ya? Mungkin ya, ini komennya banyak banget nih pertanyaan buat Fitrop nih. Disuruh nyanyi, kita disuruh nyanyi ini Siluman Ular Putih sebagai penutup. Siap. Oke, siap. Yuk. It's amazing. Salah lagu yang itu nggak apa. Cian tengah gue aja. Cian ya. Oke, 1, 2, 3. Cian tengah gue. Masih ada pertanyaan buat gue nggak nih? Sebelum kita mengakhiri, ternyata udah 30 menit ya ternyata ya. Cepet banget nih ngobrol sama Fitro, udah 30 menit aja. Iya, aku sayang nggak bisa komen-komennya nih, itu udah mentok terakhir. Masih diangkat ke atas, disuruh ke atas. Ini orang sama-sama gaptek kayak gini nih. Enggak, beneran di aku error terakhir di ini Nila_April_Lia, udah. Enggak, banyak banget. Dari tadi Edric tuh kirim pertanyaan banyak banget. Oh, kemudian aku emang blok kayaknya ya. Aku blok Edric jadi nggak masuk kayaknya di sini. Guys, kalian perhatiin deh. Nih ya, perhatiin Instagramnya Edric. Setiap kali dia posting, yang caption dia tuh seneng banget posting romantis sama istrinya berdua. Kalau captionnya judulnya Only You, muka dianya tuh segede layar. Istrinya cuma di ujung doang, seemprit gitu. Cuman ada di kacamatanya doang, di bayangan spion. Ini emangnya orang nih konsepnya tuh gak ngerti Only You-nya tuh ke siapa gitu. Orang bilang, lu fotonya Only You, tapi bini lu nya mana sih fotonya? Itu ada di pantulan kacamata gua. Emang gila sih. Iya, kan jadi di mata gue tuh cuma ada istri gue. Ya mohon maaf, judul captionnya Only You, tapi muka kan lebih gede daripada istrinya. Masa kita disuruh, orang yang lihat fotonya dia, berapa banyak sih yang bakal meneliti di dalam layar kacamatanya di mana lah istrinya, ya nggak sih? Ada, itu kan berarti di mata gue tuh cuma ada bini gue katanya. Mantap. Nih, ada yang nanya ke Fitrop tadi, abis pandemi ini kita tuh mau kemana sih gitu? Lu mau kemana abis pandemi ini? Ada yang bilang, kok jam lu ngaco sih? Emang ada jam dinding di belakang lu? Ada, jamnya emang kelebihan 20 menit tuh. Iya bener, kelebihan 20 menit. Gila lagi. Mau kemana Fitrop abis ini? Aduh, mana aja lah. Mungkin yang paling pertama pengen ke Bandung dulu kali ya, temuin orang tua ya. Iya, kasihan kan. Sekalinya lebaran punya cucu tapi nggak bisa ngumpul bareng sama cucu. Bener. Tapi selama ini memang nggak ketemu udah berapa bulan? 2 ya? Udah hampir 3 bulannya kayaknya ya. Hampir 3 bulan ya. Kalau gue 2 bulan nggak ketemu orang tua, itu sih yang bikin kangen ya. Dan yang pasti kan sedih juga sih tahun ini nggak bisa ngapa-ngapain juga sih, mau keluar. Kalau ketemu orang tua tuh takutnya orang tuanya, kitanya mungkin beda gitu. Iya, dan orang tua ini.
Ya, dan kalau dari, apalagi kalau misalnya kita yang punya anak ya, sebenarnya gini, Iya. yang ditakutkan, bukannya kita mengecilkan si Iya. COVID-nya ini, enggak. Heeh, Maksudnya itu kan heeh. sangat-sangat berbahaya. Tapi Mm-mm. kayak yang paling aku takutin tuh, amit-amit kalau misalnya aku kena, aku harus karantina, aku nggak bisa bareng sama Sada tuh kayak, Oh iya. gitu. Sebenarnya Iya, kayak iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. kayak itu yang bikin aku takut, dan kayak benar-benar kayaknya nggak seberani itu ngambil semua kerjaan diambil gitu. Jadi ya udahlah, Iya. emang quality time, memang Ramadan juga dinikmatin di rumah, ngambil kerjaannya di rumah-rumah aja gitu. Karena yang membuat aku tuh, maksudnya si penyakitnya sendiri juga memang kan takut Iya. ya, resiko untuk kesehatan kitanya juga kan sangat besar, ataupun resiko kita jadi carrier untuk orang yang kita sayang juga besar. Tapi yang paling aku takutin tuh itu gitu, aduh kalau gue sembarangan main asal ambil kerjaan banyak di Iya. luar-luar, terus tiba-tiba ternyata energi dari aku kena gitu, terus kayak harus jauh-jauh dari Sada, sementara Sada masih ASI, itu kan kayak aduh patah hati banget gak sih? Iyalah, karena ASI itu kan kontak langsung skin to skin gitu. Ini sebenarnya pengorbanan kita sebagai seorang ibu juga sih. Makanya aku tuh takut sekarang nih, takutnya adalah ketika kita jumlah dari korban ini semakin korban ini semakin tinggi setiap harinya. Nggak, belum ada penurunan sama sekali nih, tapi pemerintah sudah mungkin akan membuka kan. PSBB ini akan dilonggarkan tanggal 25 Mei katanya udah boleh kerja lagi. Sebenarnya aku takutnya tuh kayak, oh ternyata gue udah harus syuting lagi nih di luar, sedangkan masih nyusuin anak. Nyusuin anak itu kan skin to skin. Itu yang aku takut banget gitu loh. Jadi sekarang nih takut syuting juga karena takutnya keadaan belum, apa ya, kita udah tertib nih, tapi di luaran tuh belum tertib semua gitu. Ini pertanyaan banyak banget loh, kamu nggak bisa baca ya? Enggak, udah terakhir cuma di itu aja, Nila_Afril_, ya sumpah nih aku udah scroll atas bawah udah nggak bisa, tetap udah mentok gara-gara tadi aku ini switch up sebentar doang lihat pertanyaan yang buat kamu, Kakak Pai. Oh, Sudi. Kamu ada pertanyaan terakhir atau udah? Banyak yang muji kamu loh pada di sini loh, setinggi langit loh. Sayang banget nggak bisa lihat. Oh, emang ini cara dari Allah supaya aku nggak takabur, karena nggak ada yang muji aja aku cukup memuji diri sendiri. Ya udah kalau gitu, thank you banget ya hari ini udah ngobrol-ngobrol. Semoga yang juga nggak bisa mudik Lebaran tahun ini juga nggak sedih, karena yang penting kan kesehatan kita dan orang tua dulu. Semoga habis ini kita bisa apa ya, menjalani kehidupan yang the new normal sih ya, kemana-mana cuci tangan, pakai masker gitu. Semoga juga yang di luar sana yang masih nakal banget, sering keluar-keluar rumah, ngerti lah, karena tadi tuh aku ngeliat video yang dimana ada video yang kesel banget gitu. Kita yang udah 2 bulan, 3 bulan di rumah nggak kemana-mana, tapi di luaran masih banyak orang yang sama sekali nggak peduli gitu. Masih yang keluar dari rumah, desak-desakan, yang di airport gitu. Jadi sama sekali nggak menghargai kita yang udah di rumah aja gitu. Tapi ya, apalagi yang maksudnya yang tenaga medis yang udah pakai APD terus setiap hari. Iya. Gitu. Tapi di lain selain itu juga ya, kita juga doain aja mudah-mudahan yang memang terpaksa masih harus keluar keluar rumah cari nafkah. Kalau kita kan bisa cari nafkah misalkan kayak dari rumah ya. Dari rumah online, tapi kan ada banyak yang tetap harus keluar rumah. Betul. Gitu. Pilihannya ya gue kalau nggak mati karena COVID, gue mati karena lapar gitu, karena betul. Mudah-mudahan semuanya diberikan jalan yang terbaik, diberikan kesehatan, pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bisa ngumpul-ngumpul lagi, betul, seperti dulu, menjalani kehidupan yang normal lagi seperti dulu. Dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, pakai sarung tangan, ya cuci tangan yang sering-sering.